percayalah sayang akan Kembali dengan 1 jam lebih dekat bersama Faris Rustamunaf dan ditemani oleh Neno Warisman di sini. Mbak Neno, praktis setelah lagu Nada Kasih, rasanya kok saya tidak mendengar lagi kerjasama di antara Anda berdua. Ada sih, judulnya Sebuah Obsesi. Tapi Faris yang bertamu ke rumah saya gitu, albumnya setelah itu saya. Tidak ada lagi. Habis itu juga saya nggak Masih pernah ada? nyanyi lagi. Setelah itu berhentinya Neno kenapa? lebih seneng. Akhirnya Neno pikir, aku akhirnya lihat ya diriku lebih mana dibutuhkan ya. Terus ke dunia pendidikan. Karena ngomong soal beliau saya pindah dulu deh. Balik lagi, Anda bilang beliau adalah musisi jenius. Ya. Bukan saya yang bilang, banyak sekali orang yang bilang. Tapi mulut Anda tadi menyatakan itu. Oke. Menurut saya dia tuh pandai membaca kebutuhan publik ya. Wah, betul. luar biasa. Jadi kayak, ya misalnya kayak saya Syarani gitu. Iya. Nggak bisa tergantikan. Enggak, Ya, gitu ya. ya. Tidak bisa pindah ke lain hati gitu ya. Ya. Judul lagu dong. Ini ada satu orang, mudah-mudahan Anda masih ingat, yang nyanyi juga nih. Sebentar lagi, kita dengarkan. Coba. Cintaku yang pasti satu, tentunya untuk tak mungkin lagi ku bagi. Itulah sumpah janjiku dari dulu hingga kini tak berubah, hanya satu kamu. Jadi Dukun, apa kabar? Luar biasa. Senang bertemu Anda. Silakan duduk. Itu lagu itu judulnya apa? Hanya satu kamu, Faris RM. Wah. Karena saya dari SMA jatuh cinta sama dia. Terus dalam arti kata kasih sayang itu dalam musik, Om. Betul. Gitu loh. Karena dia adalah seorang guru saya, dia adalah pengajar saya, dia adalah pembimbing saya, dan dia adalah orang yang pertama kali mengajak saya ke dunia rekaman. Tapi kalau tidak salah, Mas Dedi dan Mas Faris satu SMA. Satu SMA. Ya, jadi Yang adik mana yang kelas. lebih tua? Saya lebih tua. Oh gitu. Kebetulan Jadi berada di datingnya Ikang Fauzi ADMS. 1 tahun di bawah Faris. Usia saya sekarang 30 tahun. Oke. Berarti dia 31 begitu ya. Beda berapa tahun sih? Aman, aku aja aman. Anda menyebutnya sebagai guru. Kenapa? Guru besar. Mas Dedi? Karena orang pertama yang dorong saya sampai kejebur ke dunia rekaman itu adalah seorang Faris RM. Terus terang aja saya dulu nggak pede, saya bilang, saya bukan penyanyi, saya bukan pengarang lagu, saya bukan pencipta lagu, saya adalah seorang dukun. Justru itu dukun harus nyanyi. Kenapa Mas Faris kok dorong-dorong dia? Kenapa? Kenapa? Dia bilang dorong-dorongan jatuh nanti soalnya. Kenapa? Ya enggak, Dorong-dorong? saya cuma melihat potensi ya, potensi dan kalau kita memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, apa enggak gitu. Dan saya percaya Dedi punya itu. Untuk yang kedua setelah Neno Warisman dilihat Ya. bakatnya, Iya. Dedi Dukun juga seperti itu. Ya. Disebut juga sebagai guru. Apakah hanya kemudian berhenti di situ saja? Kolaborasinya gimana sih ceritanya? Keterusan gitu? Siapa yang jawab nih? Terserah. Saya. Jadi dulu saya pertama kali sebagai asistennya Faris, sebagai sekretarisnya Faris, sebagai orangnya Faris, sebagai keluarganya Faris juga. Tiba-tiba Faris bilang, ikut nyanyi. Saya bilang, wah saya nggak bisa nyanyi. Ikut di mana nih? Faris RM dan kawan-kawan. Akhirnya berubah menjadi Jakarta Rhythm Session. Saya sebagai anak bawang lah waktu pada saat itu. Tapi saya ingin ngajak untuk melihat puluhan tahun sebagai pelajar SMA begitu. Nakal nggak sih berdua ini? Oh, nakal. Nakal banget, kok tahu? Pengaburan habis. Mas Dedi, apa yang Anda ingat kenakalan berdua ini? Waktunya orang belajar kita ini apa? Di kantin. Ya, Saya Faris sama ADMS waktu itu di kantin. Di Nggak kantin? belajar sampai dikejar-kejar sama jangan guru dengerin yang ya, enggak. jangan dengerin ya. Jangan dengerin. Bos, sorry bos, ada telepon dari adik kelas saya, Pak Adiasa Daud. Weh. Bentar ya bos. Saya harus, sorry. Iya. Penting soalnya. Oh, iya, wes. Ini urusan, Silakan diteruskan. urusan negara ini. Oke, urusan negara. Tapi itu kalau melihat masa lalu ketika SMA sampai seperti itu nggak merasa ini contoh buruk nih buat anak-anak saya. Waktu itu belum punya anak kan? Iya sih. iya. Masa nggak cerita? Masalahnya gue ini Papa dulu masalahnya nakal gini. loh nak gitu. Masalahnya kita perlu juga harus mengetahui sisi-sisi yang jelek gitu. Supaya kalau kita nanti mengajarkan pada anak kita tuh kita tidak hanya sekedar mengajarkan yang bohong bahwa kita nggak pernah mengalaminya. Jadi artinya saya mau bercerita sama anak saya bahwa
kejelekan itu jelek karena saya pernah mengalaminya kan ya. Tapi lebih tepat Gimana, dikatakan gimana? setiap orang itu memiliki prosesnya. Memiliki prosesnya. Nah, jadi anaknya punya proses sendiri, ayahnya punya proses sendiri, gitu. Oke, mantap kali ya. Ini bawa orang. Ya, ini guru saya luar biasa nih. Sama Pak Diasa. Tolong ada gurunya Faris Ini ini. siapa ini? Oh, baru tahu saya. ini. Wali kelasnya Faris Rustamunaf. Pak Guru katanya nakal Pak Guru kecil dulu. Kok tahu ya? Karena beliau wali kelasnya. Cerita Pak, nakalnya anak 2 ini Pak.